persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya berdoa, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik. Dan saudara sedang mensiapkan dirinya untuk masuk dalam hadirat Tuhan lewat program Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di Palembang. Saudaraku yang kasih Kristus, mari kita sama-sama siapkan hati kita tundukkan hati kita. Saya mau ajak saudara untuk tutup matanya. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan. Ya Tuhan, terus kepada setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di depan screen ya Tuhan, baik itu HP, iPad, laptop ya Tuhan, maupun screen daripada ya Tuhan televisi mereka. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biar aliran urapan kasih-Mu menjamah setiap kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bisa mengerti ya Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini bawa kami ya Roh Kudus, bisa kenal Bapa lebih lagi. Bawa kami Roh Kudus lebih dekat lagi. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami butuh ya Tuhan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu buat kami ya Tuhan. Limpahkan kasih setia-Mu ya Tuhan buat anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan malam ini. Urapi setiap kami, mari saudara siapkan hatinya. Saudara boleh buka suaranya. Ucapkan terima kasih. Oh ya lah, makasih ya lah. Mari harapkan, cari Tuhan, harapkan dapatkan firman-Nya, kasih setianya. Tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari bersama katakan, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara katakan di hadapan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ya Tuhan, mari saudara muda, mari doa, saudara berdoa. Ini waktunya kita berdoa. Biar jadi mesbah keluarga saudara tiap menara doa. Mari saudara boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Ucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Mari bersyukur untuk setiap anggota keluarga saudara, untuk kasih setia Tuhan yang memelihara mereka. Oh ya berdoa, mengucap syukur untuk semua keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Ucap syukur untuk kesehatan, kekuatan. Mari saudara boleh buka suaranya. Yesus, arahkan semua keluarga saudara, orang yang saudara kasih. Oh yalah, arahkan hatinya kepada Bapa. Oh yalah, biarlah Bapa tunjukkan kasih setia buat setiap mereka semua. Oh yalah, makasih yalah, oh yalah, yang ku perlu. Oh Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Oh Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau murni, Bapa, kau setia. Melodi, ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang sedang mengikuti program daripada Menara Doa Online ini, lagu ini kita sering nyanyikan. Biarlah lagu ini tuh masuk sampai ke dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan sampai kepada alam bawah sadar kita, bahwa kita punya Bapa yang setia, Allah Bapa yang setia. Dia tunjukkan kasih setianya buat setiap kita. Dia cukupi segala kebutuhan kita di dalam setiap hari, setiap musim hidup kita, dalam setiap keperluan kita. Saat kita butuh namanya berkat rohani, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan, ketika kita butuh pengampunan, kita butuh kesabarannya, kita butuh iman, kita butuh pengharapan dan kasih, percaya Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik. Dia akan beri kita berkat rohani itu ketika kita datang pada Dia. Dia juga mau berikan berkat rohani yang namanya keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kalau kita jatuh, kalau kita gagal, saudara percaya kita semua punya Allah yang setia, punya Bapa yang mau cukupi kebutuhan kita. Kita butuh untuk diangkat, kita butuh untuk ditopang. Dia akan angkat kita, Dia akan topang kita. Ketika kita kehilangan sukacita kita, ketika kita kehilangan damai sejahtera kita, Dia siap untuk memberi apa yang kita butuhkan. Sukacita, keselamatan, damai sejahtera. Datang pada Dia, berdoa, percaya saudara. Kalau saudara butuh kesembuhan, saudara butuh berkat jasmani, saudara butuh kesembuhan, saudara mau butuh untuk panjang umur supaya bisa membesarkan anak-anak, saudara butuh berkat jasmani, saudara rindu mendapatkan keturunan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia mau cukupi setiap kebutuhan kita, termasuk kebutuhan berkat jasmani. Kalau saudara sakit, Dia mau sembuhkan saudara. Mari datang pada Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba, mungkin saudara dapat vonis dari dokter. Umurmu hanya sekian lagi. Katakan kepada Bapa, Bapa, aku butuh umur panjang Tuhan. Aku mau ya Tuhan melakukan, menyelesaikan rencana-Mu dalam hidupku. Tugas yang Kau beri buat aku belum selesai. Sembuhkan aku, beri aku kekuatan dalam nama Yesus. Saudara butuh berkat hubungan sosial, saudara butuh golden connection kah? Orang-orang yang hadir di saat kau butuh, berseru kepada Bapa sekarang. Berdoa, saudara berdoa, tutup matanya, yes. Oh ya laba. Dia kirim malaikat, Dia kirim orang-orang baik untuk anak-anakmu.
karunia-Mu ya Tuhan. Cukupi segala kebutuhan mereka. Kebutuhan rohani, jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Dalam nama Yesus. Layakkanlah Nyanyi lagu ini. Nyanyi datang pada Yesus. hidupku, Datang pada Bapa. ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, Ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. ya Aba, Bapa, Ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari bersama Bapak Ibu Saudara katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom saudara, seperti biasa saya ingin ajak saudara
Walaupun saudara di rumah saudara kita berdiri, sama-sama kita berdiri. Saudaraku, saya mau sepakat berdoa untuk setiap pokok-pokok doa saudara. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, saudara, sebelum kita berdoa, saya ingin bacakan ini. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, dikatakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ibu bapak, apa arti ayat ini? Ini adalah satu janji Tuhan. Sepanjang hati kita adalah seorang yang suka beribadah. Kata ibadah biasanya diterjemahkan worship. Mungkin saudara bisa nge-worship. Saudara, lebih spesifik ya lagi. Ketika kita adalah seorang yang suka beribadah, suka menyembah, pasti ini orang yang mengasihi Tuhan. Ada satu jaminan dari Tuhan, saudara. Tuhan bilang gini, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi gini saudara, ada satu jaminan janji. Jadi gini, kalau kita dalam kebutuhan, kita butuh untuk makan dan minum. Saudaraku yang kasih beri, ketika saudara ada kebutuhan ini, saudara harus percaya, ketika saudara datang pada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita jalan keluar untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan, lalu kita bisa mendapatkan makanan dan minuman. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kalau kita jatuh sakit, setiap kita bisa sakit kok. Saudara, kita gak bisa menyangkal diri, jangan bisa nipu diri bahwa setiap orang itu bisa sakit. Tapi ingat, kalau kita sakit, jangan kita berpikir bahwa habislah kita. Hari ini sakit, lalu berpikir seperti orang putus asa, besok mati. Jangan seperti itu saudaraku. Tapi ini satu janji Tuhan, bahwa dikatakan aku akan menjauhkan darimu penyakit dari tengah-tengahmu. Kemarin kita bahas bahwa aku Allah yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Yang artinya adalah apa? Ya saudaraku, kalau kita beribadah, di sini pertama Tuhan akan berikan kita kesehatan. Kalau kita sakit, kita punya kuasa kesembuhan. Tuhan mau sembuhkan kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita kekurangan, butuh akan uang untuk makan roti dan minum. Dengar baik, jangan putus asa. Sepanjang kita orang yang beribadah, jangan putus asa. Jangan kita pikir sudahlah, gak ada jalan lagi. Hari ini saudara, saya mau berdoa sepakat dengan saudara. Ini yang pertama bicara ekonomi. Yang kedua bicara tentang apa saudara? Bicara tentang jasmani. Yang ketiga ini bicara tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kamu akan beranak cucu. Tapi dalam bahasa Inggris beranak cucu seringkali diterjemahkan dalam kata apa? Fruitful, berbuah, ya kan? Berguna, berdampak. Bahwa setiap hasil kita, usaha kita, pekerjaan kita, saudaraku, semuanya berguna, berbuah. Katakan amin saudaraku. Nah ini, kalau kita ngalami kemandulan, saudara, dalam aspek hidup kita, kok gak ada hasilnya, cuma dapatnya capek. Hari ini kita sepakat doa, kita minta sama Tuhan. Katakan amin, Tuhan janji tidak ada kemandulan. Ya, Tuhan akan berikan. Saudara, Tuhan akan buka kandungan-kandungan. Yang percaya katakan amin. Supaya kita punya anak-anak kita itu berguna, berdampak, berbuah anak-anak kita ini. Dan yang terakhir dia katakan apa? Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Apa arti menggenapkan? Saudaraku, artinya kalau kita tutup mata kelak, kita bisa berkata kepada diri kita dan kepada Tuhan, aku sudah cukup, aku sudah puas, aku sudah selesaikan semua tugas yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ini yang kita mau. Katakan amin saudaraku. Saya ingin sepakat berdoa bersama dengan saudara. Saudara berdoa untuk ekonomi, makan dan minum. Saudara berdoa untuk jasmani. Tuhan akan berikan buat kita kesehatan, menjauhkan dari kita sakit penyakit. Dia mau sembuhkan kita, mau pelihara kesehatan kita. Dan juga Tuhan mau apapun yang kita kerjakan berbuah-buah, berhasil dan berguna. Dan Tuhan janji Dia akan genapkan tahun umur kita. Biarlah saudara kita akan selesaikan
semua tugas yang Tuhan beri buat kita. Dan kita berkata, aku sudah selesai Tuhan. Aku sudah puas ya Tuhan. Sekarang aku mau beristirahat, mau tinggal bersamamu. Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudara kita naikkannya. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari buka suaranya sebelum kita doa sama-sama sepakat. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya sepakat saudara, khususnya saudara yang sedang sakit asam lambung. Aku berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang menderita asam lambung ini Tuhan. Tenanglah jiwamu nak. Dalam nama Yesus, sekarang sembuh. Sembuh normal kembali. Dalam nama Yesus, Tuhan, metabolisme tubuh ini bekerja dengan normal. Asam lambungnya Tuhan normal kembali. Di dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk yang mereka yang sakit jantung, penyempitan pembuluh darah jantung. Aku percaya ya Tuhan, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Semua ya Tuhan pokok-pokok doa yang ditulis di live chat, ya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang menulis itu ekonomi mereka, Tuhan cukupi setiap kebutuhan ekonomi mereka ya Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, karir mereka. Aku sepakat berdoa dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Tuhan, Kau beri ya Tuhan orang yang tepat, pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, untuk menolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, mengidap virus corona. Aku berdoa jadi sembuh sekarang.
Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi kami. Lindungi Indonesia. Berkat-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu turun untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota DPR RI, semua ya Tuhan, anggota kabinet, aparat kepolisian, TNI ya Tuhan, kejaksaan, pengadilan. Berkat-Mu turun Tuhan. Sampai ke gubernur, wali kota, dan juga bupati. Berkat-Mu turun Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia akan lewati masa krisis ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan firman-Mu hari ini memberikan satu ya Tuhan kesegaran yang baru buat jiwa kami, buat roh kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan akan lepaskan. Kami percaya ya Tuhan, mulai malam ini surga terbuka atas hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Sekali lagi saudara, saya mau sampaikan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Saya ingin kasih judul khotbah saya, yaitu adalah kunci sukses hidup sehat dan panjang umur. Ya rahasia, kunci rahasia sehat dan panjang umur. Tapi kunci sukses hidup sehat dan panjang umur. Nah, ayat firmannya itu terambil daripada Keluaran 23 ayat 25 sampai 26 yang tadi kita sudah baca saudaraku. Ini ayatnya menjadi rema buat saya. Saudaraku, ini jaminan ya buat setiap kita orang-orang yang beribadah. Saya percaya saudaraku ya kan, bahwa saudara pun akan mengalami yang namanya hidup sukses, sehat dan panjang umur. Jadi khotbah saya malam ini adalah doa saya untuk saudara, supaya setiap saudara yang hadir dalam program Menara Doa online ini, saudara hidupnya sukses, sehat dan panjang umur. Coba katakan bersama dengan saya, hidup sukses, sehat dan panjang umur. 1, 2, 3. Hidup sukses, sehat dan panjang umur. Sekali lagi, hidup sukses, sehat, panjang umur. Katakan amin. Ini hal yang apa? Ini memang janji Tuhan. Dari mana? Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca sekali lagi Ibu Bapak dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Katakan amin. Tadi saya sudah bahas, kita semua sudah berdoa untuk ayat ini saudara. Nah, kita perhatikan di sini hari ini ya, yang saya mau bahas. Salah satu berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah, menyembah, mengasihi Tuhan adalah apa? Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Waktu saya baca kata ini saudara, bahwa Tuhan menggenapkan tahun umurmu. Apa arti genap? Panjang umur, bisa iya, bisa tidak. Orang bilang, kalau harus panjang umur, kenapa Yesus umurnya 33 tahun? Setengah. Jadi inilah artinya. Ya, Yesus tidak berumur seperti Adam 900 tahun lebih. Saudaraku, seperti Nuh, seperti yang lain. Ya kan, mungkin ada yang 80. Yesus cukup 33. Kenapa saudara? Ini karena sudah genap. Umurnya genap. Dengan 33,5 tahun. Semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk hidupnya sebagai manusia sudah digenapi. Makanya di atas kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. Katakan amin. Jadi orang tuh nih, coba saudara pikir dengan ayat ini, coba kita mau buka gini. Ya. Orang yang meninggalnya muda, saudaraku, kalau dia sudah selesaikan tugasnya, ya kan saudaraku, maka itu sudah di mata Tuhan, memang itu waktunya saudaraku. Ya kan? Tapi kita kan lihat, pertanyaan gini, kenapa kita harus mau berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Agar Tuhan menggenapkan tahun umur kita. Kita harus doa. Kita harus doakan ini. Saudara udah doakan belum? Supaya Tuhan genapkanlah tahun umurku.
Ya kan, kenapa? Ada 3 alasan saya tulis saudaraku. Yang pertama, kita mau hidup sesuai dengan apa? Rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan bilang, kehendak rencanaku sudah selesai buat kamu. Kehendakku sudah selesai. Itulah yang dimaksud dengan apa? Genap umur kita. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah apa? Kita mau menyelesaikan tugas pelayanan kita. Di mana? Di keluarga. Saudara, supaya genap. Supaya anak-anak kita bisa didik, bisa asuh. Kita besarkan. Kalau dapat anugerah kemurahan lagi, kita bisa didik dan asuh. Ya kan? Ajar cucu-cucu kita untuk lihat teladan hidup kita. Teladan iman kita. Kita doa. Katakan amin. Keluarga. Kita mau melayani di keluarga. Kita juga mau melayani di gereja. Saudaraku, saudara ambil bagian di gereja. Apa perannya? Peran sekecil apapun itu penting. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa berdoa menggenapkan, ya kan, tahun umur kita. Biar Tuhan menggenapkan tahun umur kita. Jadi ada keterikan. Karena Tuhan berkata bahwa kita semua harus masuk di dalam apa? Jemaat atau gereja lokal. Supaya apa? Allah mau tidak akan menguasai hidup kita. Jadi saudara harus ambil partisipasi pelayanan di gereja. Yang ketiga, kita mau menyelesaikan tugas pelayanan kita di mana? Di dunia kerja atau masyarakat. Dunia kerja. Dunia kerja itu bisa saudara di bisnis saudara, itu sebagai mimbar. Di toko saudara itu sebagai mimbar untuk memberikan kabar baik. Di dalam profesi saudara apapun itu sebagai mimbar. Saudara, itulah pelayanan saudara. Harus selesaikan. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, kita mau melakukan karya besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah sekarang begini, bagaimana doa dan langkah untuk memperoleh ya umur panjang menurut Alkitab ya. Ya Tuhan genapkan ya kan. Bagaimana caranya doanya? Bagaimana ya kan? Pertama gini saudara, supaya doa ini bisa dijawab. Karena gini saudara, doa itu harus disertai dengan apa? Sikap hati, pikiran dan tindakan iman. Banyak orang bilang, saya sudah doa, tapi mana hasilnya? Tidak ada. Oh enggak gitu. Doa itu harus doa itu ada sebagai benih awal. Supaya hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita selaras dengan. Lalu langkah tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting doanya. Kita harus doakan itu. Yang pertama saudara. Saudara mau supaya doa kita dijawab. Yaitu apa? Doa kita apa? Supaya Tuhan menggenapkan tahun umur kita. Ini bicara tentang kalau kita bisa ada hari ini, bisa bangun hari ini, lalu kita bisa ikut program Menara Doa Online malam ini, itu semata itu karena anugerah Tuhan. Dan saudara juga sudah mengerti dan sudah melihat kenyataan. Orang-orang sekeliling saudara, mungkin orang yang saudara kenal, orang yang dekat, mana nyangka. Kemarin masih chatting, kemarin masih bisa video call, kemarin masih bisa ngumpul. Kemarin pagi, kemarin siang. Tapi ternyata tadi pagi atau malam sudah dipanggil oleh Tuhan. Tidak tahu itu. Makanya saya berkata gini, bahwa hidup kita ini hari-harinya kita harus bilang, Tuhan kau sumber hidup. Jadi apa yang harus kita buat supaya, jadi kalau kita dikasih hidup hari ini, itu harus ada tugas. Kita ngerti ada tugas yang harus kita jalankan. Tugas itu apa? Itu kehendak Tuhan itu apa yang Tuhan mau jalankan. Itu harus kita tahu. Nah langkah yang pertama adalah apa saudara? Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara pastikan. Saya harus pastikan. Kita harus pastikan bahwa hati kita ini mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara, Mazmur 91 14-16 ini janji buat orang yang mengasihi Tuhan. Ya saudara, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan apa? Panjang umur akan ku kenyangkan. Genap, kenyang dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripada. Kata kuncinya apa? Sungguh hatinya melekat.
pastikan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Pastikan saudara mengasihi Tuhan. Pastikan kita semua mengasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Saudaraku, ya kan? Kalau kita mau hidup sukses, sehat, panjang umur, kunci yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Ya kan? Yang pertama apa, saudara? Gunakanlah waktu. Gunakanlah talenta. Gunakanlah uang. Time, talent, treasure. Menurut rencana, menurut kehendak Tuhan, atau menurut agenda Tuhan. Pastikan hati kita mengasihi Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Mari katakan kepada Tuhan, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Amin, saudara. Nyatakan, saudara mengasihi Tuhan. Bagaimana tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mau menggunakan waktu-waktu hidup kita untuk apa? Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita gunakan talenta kita, saudara. Uang kita gunakan itu. Andalkan Tuhan dengan bertekun mencari Tuhan dan melakukan apa? Nasihat firman-Nya. Lakukan segala sesuatu hanya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, pastikan saudara mengasihi Tuhan. Tanda saudara mengasihi Tuhan adalah apa? Saudara gunakan 3T ini untuk Tuhan. Praktek sehari-harinya begini. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita cinta sama rumah Tuhan. Kita cinta juga sama apa? Sama umat Tuhan. Kita cinta juga dengan apa? Dengan pekerjaan Tuhan. Kita cinta juga dengan apa, saudaraku? Ya kan, saudaraku? Oleh firman Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, perhatikan saudaraku, kalau kita cinta Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan berikan kamu yang apa? Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan kamu. Aku akan luputkan, aku akan bentengi, ya, karena engkau mengenal namaku. Kalau kamu berseru kepadaku, aku akan jawab. Siapa orang ini? Orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 17 dan Amsal 8 ayat 21. Katakan begini, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Supaya ku wariskan apa? Harta kepada yang mengasihi aku. Dan akan kuisi penuh apa? Perbendaharaannya. Katakan amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan janji, aku akan mengasihi kamu. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang bertekun mencari aku akan mendapatkan aku. Mendapatkan Tuhan tuh, kita dapat Tuhan tuh dapat apanya, saudara? Dapat apa, saudaraku? Dapat kasihnya, dapat kuasanya, dapat hikmatnya, dapat pengertiannya, dapat kepandaiannya, dapat solusi-solusi. Saudara dapatkan kekayaan yang tersembunyi, yaitu pewahyuan tentang diri dia. Yang mengerti, katakan amin, saudaraku. Saudara bisa dapatkan ini. Tuhan bilang ini. Tuhan bilang, supaya kuwariskan harta kepada yang apa? Mengasihi. Kalau Tuhan bicara harta itu bicara tentang apa, saudara? Biasanya selalu sesuatu yang apa? Tersembunyi. Satu janji Tuhan. Kalau Tuhan bicara harta, itu bicara tentang apa, saudara? Tentang pewahyuan. Hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Saudaraku, ya kan? Yang selama ini tersembunyi bagi Allah. Ketika saudara mengasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyatakan semua yang menjadi milik Tuhan. Dan itu akan menjadi milik saudara. Dalam apa unsur? 4 unsur kita udah tahu. Rohani,
jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Harta bukan kita akan jadi orang yang lebih kaya dari Bill Gates. Di sini bisa iya, bisa juga tidak. Tapi harta di sini adalah, saudaraku, ya kan, adalah sesuatu yang sangat berharga, namanya apa? Keselamatan jiwa hidup yang kekal. Harta di sini adalah iman, pengharapan, kasih. Katakan amin, saudara. Ini hal yang luar biasa. Dia bilang, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Wah, dahsyat. Ketika Tuhan kasih penugasan buat saudara, untuk apa? Misalnya saudara ditaruh tuh, kayak saya punya teman, dia cinta Tuhan sekali, saudara. Dia seorang pengusaha. Kita udah kenal udah belasan tahun. Satu hari kami ada di atas gunung, puncak gunung Hermon. Saudaraku, kami nyembah, kami doa sama-sama di sana. Ya saudaraku, itu hadirat Allah turun. Lalu Tuhan bilang sama dia, aku kasih tugas ya. 1 tahun kamu harus bangun 1 gereja. 1 gedung gereja. Bangunnya. Bukan bukannya rintis jemaat gitu. 12 jiwa itulah gereja. Bukan itu artinya. Gedung gereja. 1 tahun kamu harus bantu 1 gedung gereja bangun. Atau ada gereja yang bangun, kamu bantu. Sampai dia bisa selesai. Saat itu teman saya, saudaraku, bisnisnya lagi babak belur. Lagi babak belur. Lalu dia berkata, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Lalu jawabnya apa? Ku jawab ya. Ya. Dia panggil nama kita. Biasa kalau dia mau kasih tugas sama kita, dia kasih. Dia panggil nama kita. Ketika kita berkata, ku jawab iya, maka jawaban dia apa? Saudara, akan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Yang ketiga, katakan amin. Dan setiap tahun, betul, walaupun bisnisnya lagi babak belur waktu itu, dia bisa bangun 1 gereja, setiap tahun bangun. Dan Tuhan angkat terus. Tidak peduli bisnisnya mau naik mau turun, Tuhan kasih anugerah dia untuk terus bangun gereja, bangun gedung gereja. Terus, itu panggilannya. Ketika Tuhan panggil saya, kita semua di sini, GBI MPI Musi Palem Indah, di masa pandemi, kamu buka program Menara Doa Online. Saudara, ini sudah hampir 100 khotbah yang berbeda. Betul kan saudara, dengar hampir 100 khotbah ini, 3 bulan loh. Ya kan, 3 kali 90 udah 3 bulan lebih nih. 3 kali 90 udah 90 khotbah. Yang berbeda semua, tiap hari berbeda. Ini artinya apa? Ini kekayaan yang Tuhan beri. Ketika dia melihat ada orang yang mengasihi dia, yang hatinya melekat sama dia, lalu dia akan berikan penugasan. Pada waktu dia berikan penugasan, dia janji, kuwariskan harta buat dia dan kuisi perbendaharaan. Perbendaharaan adalah apa, saudaraku? Bicara tentang apa yang kita butuhkan untuk bisa menjalani pelayanan kita, panggilan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Saya butuh setiap hari apa? Firman Tuhan. Supaya saya bisa sharingkan kepada saudara. Saya butuh urapan supaya saya bisa berdoa buat saudara, supaya roh saudara terus menyala-nyala. Saudara masih dekat dengan Tuhan, hidup saudara diubahkan, saudara yang sakit disembuhkan. Itulah yang diisi Tuhan atas kita, atas kami. Itu namanya perbendaharannya. Kuisi perbendaharannya itu. Sedangkan kebutuhan gereja kami yang cukup besar, Tuhan bilang, kuwariskan harta kepada mereka yang kasih. Sekali gereja ini tutup, tidak ada ibadah, oleh kemurahan Tuhan, dia sentuh hati saudara. Saudara transfer. Siapa yang gerakan itu? Kalau bukan Tuhan. Dia bilang, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Akan kuwariskan kepada harta, kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku sepanjang, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Perbendaharaan bicara tentang apa? Tadi saya bicara kalau buat saya berkat rohani.
dan juga keuangan untuk kita bisa mengelola, menjalankan gereja ini supaya ada tetap listrik bisa jalan, internet bisa nyambung. Para full timer yang mendedikasikan hidup 30 hari penuh, waktunya hanya untuk melayani, mereka bisa dapat gaji. Hamba-hamba Tuhan yang dalam lingkungan kami tetap bisa dukung mereka. Jemaat-jemaat yang misi beras, kami sudah belasan tahun tiap hari Minggu memberikan yang namanya sembako setiap hari Minggu. Itu kebutuhan-kebutuhan. Itu kebutuhan yang kami butuh. Saudara kata, ketika dia lihat kita mau mengasihi dia bilang kuwariskan harta. Untuk apa? Bukan kita tercatat di majalah Forbes jadi orang terkaya, bukan itu. Tapi untuk melaksanakan kehendak dia, agar nama dia dipermuliakan. Banyak orang bisa bersyukur pada dia. Yang percaya diberkati. Coba beri tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Ini janji Tuhan. Apa kita mengasihi dia? Kalau mengasihi dia, kita utamakan dia yang pertama. Dia akan berikan umur, Pak. Jadi kebutuhan soal umur, ya bukan cuma umur, tapi juga segala yang kita butuh untuk sehat, hikmat, sukacita, hubungan, orang-orang, duit. Untuk semua sama. Kadang-kadang dia bilang, dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Ini janji Tuhan. Kita gak umur panjang, tapi kita terus capek hati, terintimidasi. Saudara sedang mengalami pergumulan yang hebat. Kata kuncinya, cintai Tuhan. Pegang Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang bertekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kalau kita sudah dapatkan Tuhan, kita dapat sumber hidup. Kita dapat sumber kekayaan. Kita dapat sumber hikmat. Kita dapat segalanya. Yang ngerti katakan amin. Lalu setelah kita dapatkan dia bilang gini, supaya kuwariskan. Kalau dia sudah dapatkan aku, akan kuwariskan harta kepada orang yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Katakan amin. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihi dia dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Kasihi dia. Kasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, artinya kita hanya mau nurut kehendak dia. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita mau nanya sama orang ini, kamu sayang gak sih sama aku? Iya, aku sayang sama Bapak. Saya sayang sama kamu. Oke, ya kan? Kamu tahu kan aku sayang sama kamu? Iya, aku sayang sama kamu. Aku sayang kamu. Ya kan, bukan karena kamu nurutin kehendak aku, baru aku sayang sama kamu. Kalau kamu gak nurutin kehendak aku gak sayang sama kamu. Itu artinya aku gak cinta kamu. Aku cinta diri aku sendiri. Ngerti gak definisi cinta, saudara? Cinta itu artinya, kalau saya cinta sama saudara, saya mengasihi saudara, ya kan, itu bukan karena saudara nurutin maunya saya. Tapi karena saya memang mengasihi saudara. Saudara nurutin, saudara gak nurutin, dasarnya adalah kasih. Yang ngerti katakan amin. Tapi soal yang namanya Tuhan juga mengasihi kita.
saudaraku, ya kan bukan karena kita nurut apa enggak nurut, saudara. Tetapi kalau Tuhan akan memberkati kita, itu tergantung daripada kita nurut atau tidak nurut. Saudara bisa ngerti di sini. Kalau kita mengasihi Tuhan, dengar baik saudaraku, Dia mengasihi kita. Kita balik dengan kita mengasihi Dia. Janjinya adalah apa saudaraku? Dia janji apa saudaraku? Kita akan mendapatkan Dia. Dia akan wariskan kita apa? Harta. Dia akan isi apa? Perbendaharaan kita. Itu yang namanya berkat itu saudara. Berkat orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara sudah dapat ini poinnya. Yang kedua, saya ingin bagikan ini saudara. Kita harus mengasihi dan menghormati orang tua. Kalau kita mau tahun umur kita ini genap, Tuhan menggenapkan tahun umur kita. Kalau kita mau panjang umur dengan kenyang, dengan keadaan baik, jalan-jalan di hidup kita, saudara saya harus mengasihi dan menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Katakan amin. Jadi kalau kita ingin hidup sukses, sehat, panjang umur, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita. Ya, mengasihi dan menghormati orang tua itu artinya apa saudara? Kita bersedia dinasehati dan dikoreksi. Nih anak-anak nih, kalau kita masih tinggal di rumah orang tua, saya nasihatin kamu nih. Kalau saudara masih tinggal di rumah orang tua, papa mama, dengar baik, saudara harus siap dinasehati dan harus siap dikoreksi sama orang tua. Yang kedua, cara kita mengasihi menghormati orang tua adalah kita tuh bersedia dimintai pertanggungjawaban dalam penggunaan apa? Waktu kita. Kalau orang tua nanya, kamu kemana aja? Hari ini baru kok jam segini baru pulang. Saudara siap. Kamu udah bisa pulang lewat ini. Itu tanda kita hormati. Kita berkata iya. Saya nurutin. Terus kalau orang tua bilang, kan belum kerja. Orang tua yang kasih uang kepada kita. Kalau orang tua tanya, uang ini dipakai untuk apa saja? Saya mau lihat. Ini jangan tersinggung. Jangan bilang masa papa, masa mama nggak percaya sama aku. Oh ini cara menghormati orang tua. Kita bersedia dimintai pertanggungjawaban. Baik waktu, baik uang. Dan apa saudara? Pergaulan kita ditanya. Kalau orang tua nanya, kamu tuh sama siapa aja teman-teman kamu? Kamu sama siapa aja perginya? Gimana sifat anak teman-teman kamu ini? Izinkan orang tua. Ya kan bisa melihat pergaulan kita. Bisa melihat waktu-waktu yang kita bisa pakai. Bisa lihat daripada uang yang kita pakai. Kalau saudara dari kecil, ya kan dari sejak rumah orang tua, saudara sudah siapkan, siap transparan, diminta tanggung jawab. Saya percaya saudara kelak punya masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Katakan amin saudaraku. Sudah terbiasa. Ya saudaraku, ya kan? Kalau kita sudah orang tua, kita sudah menikah, kita sudah keluar rumah. Apa yang harus kita bentuk hormat dan mengasihi orang tua? Kita bersedia melayani dia. Kita siap untuk menolong dia. Kita berbuat baik sama dia. Itulah kalau kita mengasihi dan menghormati orang tua, saya percaya Tuhan akan menggenapkan tahun umur kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudaraku, yaitu apa? Kita perlu memelihara perkataan dan tingkah laku kita sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Saudara mau melihat, ya kan, kalau kita mau hidup sukses, sehat dan panjang umur, kita harus pelihara perkataan kita, tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 katakan begini saudaraku. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Siapa yang mau mencintai hidup? Saudara cintai hidup dah? Kalau saudara mencintai hidup, artinya saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, dengar baik saudara, saudara akan diwariskan harta. Dan hidup saudara diisi dengan apa? Perbendaharaan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau saudara cintai hidup, perhatikan, ya kan? Itu artinya saudara mencintai Tuhan. Saudara mencintai hidup, saudara artinya mencintai hidup yang Tuhan beri kepada kita.
Oleh karena itu katakan apa? Dan mau lihat hari baik. Kalau saudara mau lihat hari baik, gak usah cari orang pinter. Pak, boleh gak Pak saya bantuin saudara saya, kan mau nikah. Ya kan? Di daerah situ tuh, jalan itu tuh ada satu, ya kan, orang yang bisa lihat hari baik, bulan baik, tahun baik, ya segala macam. Saudaraku yang Kristus, ya kan, kalau orang bisa lihat, kalau si orang pinter nih bisa lihat hari baik, saya yakin dia gak pernah sial hidupnya. Betul gak saudaraku? Dia gak mungkin saudaraku nyari uang receh. Betul gak? Nah ini harus kita buka. Itu bukan saya mau rendahkan orang. Yang itu oleh bisa. Itu masalah kepercayaan. Tapi buat saudara yang mau menikmati janji Tuhan, gak perlu saudara lihat hari baik, bulan baik, untuk menikah, untuk buka usaha, lewat orang pinter. Gak usah. Saudaraku yang Yesus. Ya kan, saudara harus cari nasihat dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Cari nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau mencintai hidup, kamu mau melihat hari-hari baik, apa nasihatnya? Kamu harus apa? Menjaga lidah, perkataan terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang apa? Yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya mau kasih jelas lagi tentang perkataan. Begini saudara. Perkataan, saya sudah khotbah tentang perkataan, tapi hari ini sisi yang lain. Perkataan kita itu adalah benih bagi perasaan. Perhatikan saudara. Perasaan itu penting loh saudara. Perasaan itu penting. Saudara bahagia atau susah itu karena perasaan. Dengar baik saudaraku, perhatikan. Ya, perkataan adalah benih bagi perasaan. Jadi artinya apa sih ini? Perkataan menciptakan atmosfer yang berdampak pada perasaan. Kata-kata kita. Ya kan? Perasaan kita itu akan berdampak pada apa? Keputusan dan tingkah laku kita. Jadi saudara mengambil keputusan, saudara mengambil satu tindakan, itu dasarnya apa? Karena apa? Ada perasaan. Perasaan ini dari apa? Dari kata-kata. Ya kita tahu kata-kata ada pikiran dong. Mikir, kata-kata, ke perasaan. Dari sini, ke sini, ke sini. Dari sini mikir, kata-kata keluar, sini. Perasaan baru tindakan. Dari tindakan, saudara lihat sih, tingkah laku, keputusan, dan tingkah laku kita akan berdampak pada apa? Kehidupan kita. Kehidupan apa? Sehat, sukses, panjang umur. Katakan, sukses, sehat, panjang umur. Saya kasih contoh yang gampang, gini. Yang paling gampang adalah contohin anak aja. Oleh karena anak saya yang namanya Joel, saudaraku, mendapat perkataan yang menyentuh perasaannya. Ada kata-kata yang menyentuh perasaan si Joel. Saudaraku, sehingga si Joel ini mengambil keputusan untuk apa? Tidak makan malam. Dan setiap sore dia menjadikan olahraga menjadi kebiasaannya tiap hari. Dia udah jalanin tuh saudaraku. Ya, sekarang tuh sudah masuk ke 4 bulan. Dampaknya apa saudara? Dia sukses. Membentuk tubuhnya. Dulu perutnya besar, perutnya gemuk. Sekarang perutnya langsing. Ya. Tangannya lumayan udah ada telur. Jadi saudara lihat saja. Sehat, sukses, panjang umur, itu hasil dari apa? Keputusan dan tindakan. Kita bisa ambil keputusan dan tindakan karena ada apa? Perasaan. Perasaan itu berasal dari mana? Narasi yang kita dengar, perkataan yang kita dengar. Jadi kalau kita mau panjang umur, kita mau sehat, mau sukses, semua dimulai dari kata-kata. Kata-kata yang kita dengarkan. Kalau kita sulit mendengar kata-kata orang untuk memuji saudara, saudara ucapkan diri sendiri, saudara puji. Sabta,
Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Kita bisa omong sama diri kita. Sampai muncul ya perasaan semangat. Perasaan beriman. Pasti setiap hari kamu gak kekurangan firman, pewahyuan, rema, urapan untuk bisa disampaikan. Diomongin sendiri. Kalau kita nyari orang suruh ngomong itu gak mau, ya kita ngomong sendiri lah. Begitu boleh dengan kata-kata yang kita tabur kepada keluarga kita. Itu akan membentuk atmosfer yang berdampak pada apa? Perasaan keluarga kita. Di keluarga kita, di rumah kita, anak-anak kita. Perasaannya ada sukacita kah? Ada damai sejahtera kah? Perasaan berharga kah? Perasaan bisa jadi orang yang rendah hati kah? Murah hati kah? Besar hati, baik hati. Semua perasaan baik itu muncul dari apa? Kata-kata yang kita tabur di rumah kita. Yang ngerti katakan amin. Ini penting saudaraku. Mau panjang. Orang bisa umurnya seharusnya mungkin 80. Tiba-tiba berhenti. Jadi berapa? Cuma 17 tahun. Gara-gara kata-kata. Yang dia keluarkan adalah kata-kata negatif. Kata-kata yang negatif yang mempengaruhi perasaan benci. Yang menciptakan perasaan benci sama orang itu. Lalu orang yang punya perasaan benci, saudara, diolah lagi kata-katanya. Lalu menjadi perasaan untuk apa? Membunuh. Jadi orang yang mengucapkan kata-kata negatif ini, dibunuh, berhenti dia umurnya. Gak nyampe 80. Jadi kata-kata kita bisa menjadi, ya kan saudaraku, menimbulkan, jadi bisa menjadi jembatan. Munculnya masalah besar. Kata-kata kita jadi benih atau jadi jembatan. Sebagai apa? Solusi untuk setiap masalah. Penting loh kata-kata ini. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau kata-kata itu adalah benih bagi perasaan. Tapi kalau problem, kalau masalah, itu adalah benih bagi apa? Bagi kebesaran hidup saudara. Kalau ada problem, ada kesulitan, ada masalah, saudara bisa hadapi dan selesaikan itu. Entah itu problem atau masalah orang lain apalagi. Saudara bisa selesaikan masalah itu. Problem lah masalah di masyarakat. Saudara bisa selesaikan itu. Problem adalah benih. Bagi apa? Kehormatan, kemuliaan atas hidup saudara. Karena saudara dan saya dibayar, dihargai sebesar daripada masalah yang bisa kita selesaikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita dihargai, kita dibayar, kita diupah sebesar masalah yang bisa kita selesaikan. Ketika saudara sebagai seorang dokter, seorang ahli virus, saudara bisa selesaikan masalah pandemi ini. Virus corona, saudara temukan vaksinnya, saudara temukan jawaban untuk obatnya. Saudara bisa selesaikan masalah ini. Saudara akan dihargai, saudara akan diupah, saudara akan dapatkan kemuliaan. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Seorang penemu, ya kan? Penemu-penemu seperti Thomas Alva Edison, dia bisa temukan yang namanya lampu pijar, listrik. Lalu dia temukan segala saudarawan dinamo. Saudara, dia dibayar, dia dihargai, dia dihormati. Karena dia bisa menyelesaikan masalah apa? Masalah kegelapan. Dia bentuk perusahaan General Electric. Jadi seorang yang terkaya, salah satu terkaya. Saudara, turbin-turbin, semua mesin-mesin. Saudara, itu milik perusahaan dia sampai hari ini. Ibu bapak, perkataan itu benih buat perasaan. Saudaraku, perkataan bisa menyelesaikan daripada masalah, problem. Hanya dengan kata, itu jembatan, menyelesaikan masalah. Ibu bapak ini, saudara sukses, saudara sehat, saudara panjang umur. Bagaimana kata-kata kita? Kalau kata-kata kita membangun satu perasaan, ada perasaan sukacita, perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bersemangat, perasaan punya iman, keyakinan, punya pengharapan, ada kasih. Muncul yang namanya apa? Daya tahan tubuh kita makin meningkat. Ketika yang perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan negatif, perkataan mungkin caci maki, fitnah, rasa tidak dihargai dan lain sebagainya,
perasaannya, perasaan sedih, perasaan susah. Asam lambung naik galau. Naik asam lambung. Bahaya saudara, hati-hati. Usahakan badan kita nggak dirancang untuk jadi stres. Kalau badan ini stres, dia pikiran banyak pikiran stres, maka yang kena badan. Yaitu apa? Asam lambung, atau perut, diare, atau tensi naik, gula darah naik. Karena badan kita nggak dirancang untuk memiliki perasaan negatif. Badan kita dirancang untuk memiliki perasaan-perasaan yang positif. Perasaan-perasaan yang baik. Yang ada sukacita dan damai sejahtera. Dan semua itu, saudara, benih awalnya dari apa? Kata-kata. Yang ngerti katakan amin. Wah, ya belajar. Mulai dari di rumah. Di rumah, di gereja. Saudara, di dunia kerja, di masyarakat. Ingat, perkataan kita adalah benih buat perasaan. Buat perasaan kita, perasaan orang lain. Amsal 18 ayat 21 katakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan makan buahnya. Katakan amin saudaraku. Ya. Yang keempat, yang terakhir, bahwa kalau kita mau umurnya panjang dan kenyang, saudara, kita perlu membangun sikap yang apa? Murah hati. Matius 5 ayat 7 katakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, setiap orang tidaklah dapat menentukan barang sahasta saja pada jalan hidupnya. Yesus berkata begitu saudaraku. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya bilang, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa menikmati hidup dan mendapatkan tambahan umur hingga pada hari ini. Katakan amin. Bukan karena yang lain, saudara. Itu karena kemurahan Tuhan kalau kita mau tahu. Katakan amin. Daniel, saudara, ya, di Daniel 4 ayat 27, dia dapatkan macam roh hikmat, roh pengertian, sehingga Daniel memberikan nasihat kepada Raja Nebukadnezar. Ya kan? Dia berkata begini saudaraku, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian apa? Kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Daniel mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan bahwa Raja Nebukadnezar harus melepaskan diri dari apa? Dari dosa, kekejaman, dosa dan kekejaman. Sebaliknya Raja Nebukadnezar harus berlaku adil, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kemurahan hatinya terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaannya dilanjutkan. Umurnya akan awet, jabatannya akan awet. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudara, kalau kita mau awet pelayanannya, awet bisnisnya, awet karirnya saudaraku, awet umurnya. Saya gak bilang awet muda ya, awet umurnya tuh panjang. Saudaraku, kata kuncinya apa? Murah hati, belas kasihan. Katakan amin. Ketika Tuhan hendak memelihara seorang janda di Sarfat dari kematian akibat kelaparan, Tuhan berfirman melalui perantaraan Nabi Elia agar si janda ini menunjukkan apa? Kemurahan hatinya. Dengan memberikan Nabi Elia air, tepung, dan minyak yang serba sedikit milik kepunyaannya. Pada saat janda si Sarfat ini mentaati nasihat firman Tuhan untuk berlaku murah hati, pada saat itu jelas Tuhan meluputkan dia dari kematian di masa kelaparan hebat. Tuhan memperpanjang umurnya dan memelihara hidup dia dan juga anak dia. Saudara berlaku murah hati. Kalau saudara murah hati, saya murah hati, maka kemurahan Tuhan akan turun. Katakan amin saudaraku. Mari kita akan tutup ibadah kita saudara. Saya ingin ajak ibu bapak untuk berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa datang buat kami, berbicara buat setiap kami. Kami mau ya Tuhan mengasihi Tuhan, sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami menghormati kedua orang tua kami. Kami mau menghargai mereka.
Kami mau melayani mereka. Kami mau berbuat baik kepada mereka. Tuhan, biarlah Engkau berjaga-jaga dalam perkataan kami. Karena perkataan kami adalah benih bagi perasaan. Baik perasaan kami maupun perasaan orang lain. Dan perasaan inilah ya Tuhan, yang menggerakkan keputusan dan tindakan seseorang. Keputusan dan tindakan seseorang. Kami ya Tuhan, ini berdampak kepada kehidupan kami. Sehat, sukses, panjang umur. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami bisa membangun roh yang murah hati. Supaya kami bisa dapatkan kemurahan di setiap kebutuhan hidup kami, di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan, kesehatan kuat menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan Ibu Bapak. Lewat perjamuan ini kita minta ya keempat jenis berkat, yaitu rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Tuhan limpahkan buat setiap kita. Karena kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Dia. Mari kita naikkan nyanyian ini, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lewat perjamuan ini saudaraku, biarlah Tuhan akan menggenapkan tahun umur kita. Dia akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Dia menjauhkan segala penyakit di tengah-tengah kita. Dia akan membuat apapun yang kita kerjakan berhasil, berbuah, berguna. Semua anak-anak kita diberkati Tuhan. Jadi anak-anak yang berguna. Dan juga Tuhan akan genapkan tahun umur kita. Kita bisa selesaikan tugas pelayanan kita di rumah, di gereja, di dunia kerja kita, maupun di masyarakat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Biarlah semua berkat ini Tuhan turun buat setiap kami. Kepada anak-anak-Mu yang hadir di program Menara Doa Online ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Hari ini
Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ya kan lewat pelayanan ini sudah diberkati, saudara, silakan saudara beritahu biar lebih banyak jiwa-jiwa bisa dikuatkan, dimuridkan. Karena ini adalah bagian daripada proses menjadikan semua bangsa murid, semua suku murid Tuhan. Ya, ini amanat agung, saudaraku, amanat agung. Ya juga saya percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi di rumah-rumah saudara. Ya, tanpa menara doa tidak ada penuaian jiwa. Itu ya kan, ini pemulihan buat kita semua. Doa, pujian, penyembahan kita dipulihkan. Saudara lewat program ini tiap hari. Akhirnya saudara bisa lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Saudara yang mau membawa persembahan silakan saudara ditransfer ke rekening yang sudah dituliskan. Persembahan saudara sangat besar artinya dan nilainya buat kami. Seberapapun itu jumlahnya. Yang Tuhan taruh di hati saudara. Saya percaya itulah benih saudara buat kerajaan Allah. Sebagai tanda saudara mengasihi Dia. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.